Halo teman-teman semuanya, selamat Halo, malam. selamat malam. Malam. Oke, halo ya semua para peserta WeWow Special Class hari ini, dan salam wow untuk semua yang baru bergabung dan yang sudah bergabung di acara WeWow Special Class hari ini. Perkenalkan, nama aku Balebat Buana, Ebat, panggil aja Ebat. Jadi aku adalah salah satu dari 20 menti yang mengikuti program eksklusif mentorship di WeWow Angkatan 1. Nah, hari ini aku akan menemani teman-teman yang ada di sini kurang lebih 1 jam ke depan untuk acara WeWow Special Class hari ini. Nah, untuk teman-teman yang masih belum on cam, nah aku mau ngajak ini, yuk kita on cam sama-sama biar bisa lebih kerasa nih acaranya, kan bisa ngeliat satu sama lain. Kalau misalnya virtual kan kadang kalau off kan kayak suka nggak kerasa gitu kan. Nah, biar apa ya, atmosfernya lebih asik, jadi yuk teman-teman yang belum on cam, kita on camin kamera. Sambil aku mau ngingetin, untuk nanti di akhir acara kita ada sesi foto bareng sama narasumber, jadi pastiin sinyalnya udah bagus dan sama-sama udah oke nih penampilannya biar nanti fotonya kece. Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang lagi ikutan acara ini untuk posting acaranya, kira-kira apa sih ini nanti yang bisa teman-teman dapetin hari ini di acara spesial kelasnya WeWow, dan juga mention WeWow at wewow.id. Kayak gitu. Nah, teman-teman, mungkin di sini ada yang udah kenal, ada yang belum kenal nih sama WeWow. Jadi apa sih WeWow? Nah, maka dari itu aku mau mengenalkan diri dulu nih. Mengenalkan WeWow nih, apa sih sebenarnya WeWow? Jadi WeWow itu Women Empower Women at Work. Jadi sebuah komunitas sosial yang berkomitmen untuk memberikan pendampingan, referensi, dan edukasi bagi perempuan muda dalam berkarir dan juga berbisnis. Apa aja sih sebenarnya acara WeWow tuh? Jadi banyak nih teman-teman untuk memberikan pendampingan, referensi, dan edukasi. WeWow punya beberapa rangkaian acara. Yang pertama itu WeWow punya program eksklusif mentorship selama 6 bulan yang akan didapatkan oleh 20 menti terpilih. Akan diadakan setiap tahun. Jadi buat teman-teman yang tahun kemarin belum sempat ikutan, tahun ini bisa ikutan. Terus ada juga WeWow Special Class seperti Special Class hari ini. Terus ada juga kolaborasi lain dengan komunitas, kayak gitu teman-teman. Dan hari ini kebetulan WeWow Special Class-nya memiliki tajuk yaitu Alpha Female at Work and Home. Jadi kenapa sih WeWow Indonesia ini mau mengadakan special class dengan topik ini gitu. Jadi kita itu pengen mengungkapkan fakta-fakta nyata nih seputar Alpha Female melalui pengalaman-pengalaman narasumber yang wow yang ada di sini, serta menanggapi isu-isu bahwa emang benar ya kalau perempuan itu harus memilih antara bekerja ataupun berkeluarga, dan juga stigma-stigma lainnya yang seringkali disematkan di figur alpha female. Kayak gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku akan kenal ini para narasumber yang benar-benar udah wow dan juga udah siap sharing pengalaman untuk teman-teman semua. Ada siapa aja? Yang pertama ada Dr. Aryana Suryadewi Sujanto. Halo dokter. Oke, jadi Dokter Ariana, atau aku panggilnya Kak Ariana aja nih, biar enak ya. Jadi Kak Ariana ini adalah seorang dokterpreneur yang merupakan founder dari Estetik Klinik yang juga istri dari Dokter Jaka Pradipta nih. Jadi Dokter Ariana ini mencapai puncak karirnya di usia 28 tahun dan punya 9 klinik kecantikan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia nih teman-teman. Terus selain kita punya figur alpha female, kita juga punya satu orang figur yang mempunyai pasangan hidup seorang alpha female nih. Jadi ada Kak Dito Triananda. Halo Kak Dito. Oke, jadi Kak Dito ini adalah seorang entrepreneur dan automotive enthusiast yang juga suami dari Kak Diandra Gautama nih teman-teman, yang merupakan pembalap ternama Mercedes-Benz 3200 cc kelas private. Nah, Kak Dito dan Kak Diandra ini punya hobi yang sama, yaitu bidang otomotif. Dan sekarang lagi concern untuk mengembangkan YouTube channel dan collab sama kreator-kreator lainnya.
yang terakhir, yang gak kalah wow, ini kita punya founder dari WeWow, yaitu Kak Carla. Halo Kak Carla. Halo Ebat dan semua Wow Girls. Oke, jadi Kak Carla ini adalah seorang educatorpreneur yang juga meraih posisi direktur saat berusia 25 tahun nih, teman-teman. Keren banget kan? Dan dalam perjalanan karirnya, Kak Carla juga pernah menjabat sebagai Business Unit Director di Top 10 Advertising Agency se-Indonesia dan juga merupakan TV marketing di relali.com kayak gitu. Nah, saat Kak Carla mendedikasikan waktunya untuk sebagai independent marketing consultant, nah Kak Carla juga punya bisnis-bisnis lainnya kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi kayak gitu ya perkenalan dari narasumber kita yang wow banget. Nah, hari ini aku akan memulai acara ini dengan beberapa pertanyaan yang bisa kasih, harapannya bisa kasih insight nih ke teman-teman, kayak gitu. Jadi nih, kakak-kakak narasumber, kan kita itu banyak banget ya pandangan terhadap stigma-stigma nih tentang alpha female. Ada yang katanya sulit cari jodoh, terus ada yang katanya alpha female itu keras, terus dominan, dan stigma-stigma lain. Menurut kakak narasumber semua, bagaimana sih pandangan kakak-kakak terkait stigma tersebut kayak gitu? Boleh dong untuk Kak Ariana, Kak Dito, dan Kak Lam sharing tentang pandangan tersebut? Siap nih, bakalan dulu kali enggak? Boleh Kak Ariana dulu kali ya. Sesuai urutan aku ya, oke. Langsung ya Mbak, langsung jawab ya Mbak Ebet ya. Oke. Jadi kalau tadi pertanyaannya Alfamel tuh sulit cari jodoh, terus udah gitu pas gitu ya, kalau misalnya sering bilang gitu ya. Sebenarnya itu tergantung kitanya juga ya, tergantung basic sifat kita juga. Emang sih kalau aku memang pasti cenderung kan dominating gitu, kalau kesannya pasti mendominasi dalam. Cuman kalau sulit cari jodoh juga aku sih sebenarnya tidak merasakan cari jodoh, alhamdulillah. Karena ketemu di usia yang pas juga gitu, bisa tetap berkarir dan punya rumah tangga yang alhamdulillah baik-baik aja gitu, dan usaha dan juga segala macam tetap bisa kita jalanin, dan aku tetap jadi pemimpin juga di perusahaan aku, jadi nggak merasakan itu sih gitu. Dan kalau misalnya mungkin waktu zaman masih muda banget tuh ya, kita namanya juga belum stable gitu ya, emang ada fase-fase di mana kita tuh sangat keras mau kalah gitu. Aku pribadi sih mengalami itu ya, maksudnya fase-fase itu. Tapi seiring waktu dengan ketemu sama pasangan yang sama-sama memperbaiki satu sama lain gitu, dia juga lebih stable. Apakah Anda butuh seorang yang biasa-biasa aja, tapi itu bisa mendengarkan keluh kesah gitu. After all, ini alpha female, ya stigma itu tuh ya masih seorang wanita yang lemah lembut, yang perlu kasih sayang. Jadi menurut saya itu mindset aja sih. Dan kalau bisa, kalau ingin dimudahkan jodohnya, cari yang sekufu, yang setara, yang punya satu visi dan misi, yang seiman, yang ilmunya juga nggak jomplang, jadi cocok gitu. Gitu aja sih. Wow, menarik banget jawabannya. Kalau Kak Carla gimana nih Kak? Oke, kalau tadi Per Ari cerita soal gimana balancing, Kak Dito cerita soal dari sisi Islam. Kalau aku seorang dosen, aku pengen ngebahas sedikit tentang sebenarnya makna dan asal muasalnya alpha female itu kali ya. Jadi kita semua di sini sering banget nih sebut alpha female, alpha female. Pertanyaannya, kita benar-benar paham nggak sih alpha female itu apa? Nah, jadi kalau kita kilas balik, alpha female itu sebenarnya dari kata alpha. Dia adalah letter pertama dari Greek alphabet.
Dan pada tahun 1870-an, itu saintis sebenarnya merefer kata alpha itu untuk merefer pada pemimpin sekelompok binatang yang mereka teliti ya. Jadi kayak leader of a pack. Kemudian bertransformasilah maknanya di tahun 1970-an, itu seolah-olah kayak menunjukkan social dominance dan banyak dipakai oleh laki-laki saat itu. Barulah bertransformasi sekitar 1990-an, mulai wanita juga menggunakan metafor female ini seperti tadi laki-laki, dan banyak digunakan dalam konteks sosiologi dan juga penelitian. Dan baru di awal tahun 2000-an, alpha female itu mulai punya peran yang besar dan mengambil peran dalam cultural significance. Itu sejarahnya tuh alpha female seperti apa. Nah, ada sebagian orang yang klaim alpha female itu adalah social dominance. Makanya kesannya kayak, kok keras-keras, kok dominan sekali gitu. Di sisi lain ada juga dan banyak literatur kepemimpinan itu yang merefer alpha means leader. Makanya kalau kalian pernah baca ya, banyak disebut-sebut alpha itu sebenarnya menekankan kepada orang-orang yang memang memegang posisi tinggi senior di dalam sebuah perusahaan, dalam misalnya CEO ataupun senior manajemen. Dan buat sendiri kalau yang namanya alpha itu buat dia adalah orang yang bisa memimpin. Either dia apakah pemimpin sebenarnya atau dia pemimpin. Expert dia tentu dia orang yang confident, orang yang talented, dia orang yang memang highly motivated. Tuh hanya perempuan dan juga laki-laki bisa alpha. Pertanyaannya kalau ditanya keras, dominatif, bener nggak dominatif? Ya, well, it depends ya. Tadi dokter Ariana udah bilang itu tergantung orangnya masing-masing. Ada pengalaman udah terlalu, ada proses tumbuh, ada trauma, lingkungan, pengalaman, lalu ya ada proses. Dan alpha female itu ada yang lingkung tahu itu kan sebutnya ya yang dan ada alpha female tahu biasanya tipe alpha female yang dia tahu kapan up sama turn down ke sisi alphanya. Cuma memang ada tipe alpha female yang itu adalah be unaware, adaptive. Jadi yang tipenya nggak peka, nggak adaptif, dan biasanya cenderung di tukang. Jadi again balik lagi dari aku sih. Oke, berarti balik lagi kalau misalnya dari 3 jawaban tadi aku bisa menyimpulkan kalau misalnya stigma tentang alpha female itu keras, stigma tentang alpha female itu orang yang dominan atau sulit jodoh, itu sebenarnya depend ke orangnya, depend ke lingkungan yang emang bisa ngebentuk karakter seseorang tersebut, kayak gitu. Nah, untuk Kak Ariana dan Kak Carla. Kak Ariana dan Kak Carla ini sebagai orang sosok alpha female ini kan dalam menjalani kesehariannya, kehidupannya dalam berkarir, dan juga ya mungkin menyeimbangkan kehidupan non karirnya gitu. Nah, bagaimana sih caranya gitu untuk Kak Ariana dan Kak Carla cara untuk menyeimbangkan peran ataupun membagi prioritas nih antara pekerjaan dan keluarga sebagai seorang istri? Boleh dari Kak Carla dulu kali ya, tadi kan Kak Ariana. Boleh Carla dulu. Suaraku lancar nggak ya, by the way? Aku agak mendengar suara. Boleh Carla. Hebat. Suaraku lancar nggak ya, by the way? Aku agak mendengar suaraku. Iya. Jadi kalau menurut aku ya sebenarnya perempuan ya, either di alpha, dia beta, dia apapun, well basically ya kita harus pintar menempatkan diri kita, memainkan peran kita, dan cermat dalam menyusun prioritas gitu. Kapan sih si Carla jadi seorang atasan di kantor? Kapan Carla jadi istri di rumah? Kapan Carla jadi anak kalau ke rumah orang tuanya? Jangan sampai title boss itu ya kita bawa-bawa ke rumah. Karena begitu kita udah di rumah atau kita udah tutup laptop, itu udah dunia yang berbeda. Dan kalau pengalamanku biasanya ada beberapa yang kulakukan supaya terbagi waktunya, prioritasnya, dan lain-lain. Yang pertama,
daily aku selalu meluangkan 1 hari untuk suamiku, which is biasanya Sabtu, dan 1 hari untuk orang tuaku, ataupun orang tua dia. Jadi itu hari Minggu. Yang kedua, pas aku masih berkarir, aku selalu ambil 2 kali cuti setahun. Itu sekali cuti bisa seminggu atau 2 minggu ya, atau aku ambil unpaid leave, itu buat quality time sama suami. Dan nggak boleh diganggu. Jadi aku tidak membawa laptop, bodo amat siapa ngontek aku, karena aku percaya kita punya atasan, kita punya bawahan, kita punya partner kerja. The business will go on with or without you, dan cuti itu hak karyawan, jadi nggak boleh diganggu-gugat. Dan aku melakukan itu juga ke timku. Yang ketiga adalah, dan sekarang malah berasa nih saat aku sekarang hanya melakukan bisnis ya di balik layar, dan aku jadi dosen, suamiku lagi WFH ya, somehow thanks to pandemi for that, kita jadi makin banyak quality time-nya gitu. Jadi bener makin makin fleksibel mengatur waktu, dan berjalan dengan sendirinya quality time-nya jadi bertambah. Kalau aku sih pengalamannya seperti itu. Oke, menarik. Kalau Kak Ariana gimana nih Kak? Sama sih basically sebenarnya kita harus tahu kapan kita itu jadi bos, dan kalau udah di rumah aku tuh selalu ya udah aku tuh istri gitu, karena kan aku juga belum punya anak sekarang. Jadi kalau udah di rumah tuh ya aku ngelayanin suamiku, masukku nyiapin apa, makan segala macam semua tuh aku lakuin. Nah emang sih kebetulan juga aku memang sebelum nikah itu aku pas justru malah memang lagi ngejar-ngejarnya karir tuh memang pas di waktu sebelum nikah. Jadi aku emang lebih kerja kerasnya tuh banyak pas emang sebelum nikah. Waktu udah nikah lumayan udah berkurang karena pegawainya udah banyak yang bisa kita kembangin. Makanya sebenarnya saranku kalau tipe orang yang ngejar karir, mau mencapai suatu fase di titik tertentu tuh lakuin aja dulu. Ada target di usia tertentu, oke aku memang dari dulu target, oke aku mau nikah umur kira-kira maunya umur segini, 26, 27, jadi aku harus kerja keras dari sebelumnya gitu. Jadi begitu aku nikah memang aku bisa ngurus rumah, bisa ngurus suami gitu. Dan memang kalau misalnya keputusan rumah tangga gitu, itu ya kita juga jangan jadi bersifat seperti alpha kayak kita lagi di kantor gitu. Kita harus ngikutin maksudnya apapun ngikutin suamiku gitu. Yang ini aku sih sama suamiku memang sebenarnya hampir sama-sama alpha ya dua-duanya gitu. Jadi kita bagi-bagi gitu. Kalau misalnya kayak aku nggak bagus nih manage keuangan, tapi aku sense of investasinya tuh oke gitu. Jadi kayak suami minta kalau investasi ini maunya kemana, tapi yang decide dan simpan uangnya tetap suamiku gitu. Kayak gitu-gitu sih kita bisa bagi-bagi kerjaan kalau di rumah gitu. Dan tadi kalau Mbak Carla ada waktu, nah kebetulan banget nih karena kalau sekarang aku jadi lebih banyak di rumah dibandingkan suamiku. Kalau dulu kebalikannya juga, aku lebih kerja dan tapi nggak juga sih, suamiku dari dulu emang padat juga jadwalnya. Jadi waktu-waktu barengannya jujur karena pandemi ini memang quality time-nya kurang banget. Cuman aku berusaha tiap kali sekarang ini suamiku pulang kita berusaha mendengarkan apa aja yang masalah di rumah sakitnya kah atau apa, itu selalu aku update terus gitu. Itu aja sih yang bisa ya, intinya balancing sih ya. Jadi benar-benar kita balance di rumah tuh, kita harus jangan dominasi juga seperti di kantor. Oke, iya bener banget sih. Tadi kalau misalnya poin yang bisa aku tangkap adalah gimana sih caranya kita tahu nih karakter antara kakak dan karakter antara suami gitu, dan bagaimana sih caranya untuk menyeimbangkan satu sama lain, memberikan waktu, mendengarkan gitu kan, saling tahu dan saling bisa mengisi satu sama lain gitu. Nah, tadi kan kita udah dengar pandangan dari Kak Ariana dan Kak Carla nih. Sekarang aku pengen dengar pandangan dari Kak Dito nih. Nah, Kak Dito, menurut kakak ya, gimana sih pandangan pria kepada alpha female gitu? Kak Dito kan sebagai seorang suami dari pembalap wanita gitu kan, berarti kan itu kan kayak sesuatu yang memang berbeda. Mau boleh dong Kak share pandangannya? Oke, pertama kalau dari pandangan pria terhadap alpha female itu pasti
saya tergantung level kepercayaan diri seorang pria tersebut gitu loh. Kalau ngambil dari contoh pribadi, misalnya istri saya gitu kan di pembalap itu benar-benar di dunia laki-laki ya gitu, di mana olahraganya itu didominasi oleh laki-laki gitu. Ya alhamdulillah saya dengan beliau punya passion yang sama gitu. Dan setelah tahu beliau sudah hijrah juga, jadi saya sebelum ikhtiar nikah itu sudah bisa kira-kira ini insya Allah ilmu agama itu sudah tahu gitu, dalam arti ilmu hak dan kewajiban seorang istri itu seperti apa gitu loh. Jadi semua stigma tentang alpha female dan alpha male itu bisa dihilangkan, bisa diminimalisir gitu. Jadi untuk berhadapan dengan alpha female tentunya nggak mudah, apalagi kalau misalnya status prianya itu tuh rada di bawah sedikit gitu, pasti kan nggak percaya diri atau apa. Tapi intinya sih tips dari saya ya itu bekal ilmu sebanyak-banyak mungkin, harus percaya diri dan harus tahu, dia harus tahu maunya apa gitu, dari ketemu dari awal udah tahu mungkin 5 to 10 steps ahead, karena alpha female itu maunya pasti di direct gitu. Jadi kalau misalnya alpha female dideketin sama male yang nggak tahu maunya apa, wah itu rada susah sih gitu. Jadi ya sama juga luruskan niat ya. Jadi kalau misalnya emang niatnya baik, saya percaya itu akan dimudahkan segalanya gitu. Intinya let it flow naturally aja, tapi at the same time kita kan sebagai manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Jadi ya itu kita harus berilmu juga, dan ya harus kalau bisa suksesnya tuh ya on par lah sama siapa female gitu. Jadi harus charming, harus ada karismanya gitu juga sih. Oke, mantap banget sih Kak jawabannya. Nah, tadi kan Kak Dito ini dari segi apa ya, perspektif pria kepada alpha female. Nah, Kak Carla ini kan sebagai seorang edukator, boleh dong Kak sharing juga nih, kira-kira pandangan Kakak nih kan, kalau misalnya pria-pria ini memandang alpha female itu kayak gimana sih Kak? Oke. Mungkin supaya nggak terlalu ya, aku akan bicara dari pengalamanku sendiri ya. Jadi ada banget nih waktu aku umur 18 sampai 25 tahun, itu aku mengalami satu fenomena di mana banyak banget cowok yang deketin, tapi kok nggak ada yang serius ya. Kasian ya. Tapi gini, nggak serius ya itu antara lain gini, ada sebagian yang mereka tuh kayak nggak pedean sendiri. Jadi kalau aku lagi sama mereka, aku nggak nyaman ya gitu. Karena, well, I started my career cukup early ya, umur 18 udah berkarir gitu. Jadi kalau sama orang-orang yang seumuran tuh, aku udah duluan lah karirnya. Ada juga nih pernah kedapatan beberapa lelaki yang, kok gue jadi berasa dimanfaatin ya? Ngedate gue yang bayarin, apa gue yang boleh gitu kayak. Jadi saat itu yang aku lakukan adalah, solusinya aku mencari laki-laki yang jauh umurnya di atas aku ya, bapak-bapak tuh tuh saat itu, karena harapannya maturity level dan juga career levelnya tuh kita satu level. Tapi ternyata secara ajaib aku akhirnya bertemulah sama si suamiku yang sekarang ini. Nah, dari zaman kami pacaran, sebenarnya karirku lebih maju dari dia, padahal dia 3 tahun di atas aku. Tapi dia nggak pernah minder. Bahkan kita dari pacaran pun sampai akhirnya nikah, kita saling saling meng-adore satu sama lain. Karena dia punya keunggulan ABC. Tadi Kak Ariana juga bilang ya, suamiku juga alpha, dia punya keunggulan ABC. Aku punya keunggulan XYZ. Jadi kita tukeran. Gimana ya keunggulan kita bisa menularkan satu sama lain. Kami berkompetisi sebelum nikah, jujur. Berkompetisi, tapi sehat. Nggak bete, nggak mutung kalau pasangannya lebih maju. Kebetulan karena dulu kami sama-sama berkarir di agensi ya. Kadang-kadang ada lah dalam hati, kok dia bisa ya menang ini, gue kok enggak gitu. Tapi kita tetap dukung, jangan mutung kalau pasangan kita mengalami kemajuan. Karena rezeki dia, apalagi kalau udah nikah ya, rezeki dia insya Allah jadi rezeki kita juga gitu sih. Oh ya, satu lagi. Dan ternyata kalau orang bilang, alpha ketemu alpha itu yang ada ribut, nggak juga sih. Kalau dari pengalamanku ternyata mendapatkan alpha male itu membuat aku bisa berdiskusi A from Z, semua bisa ngobrol, dan bahkan semakin berasa how we can encourage each others to grow better. Itu kalau pengalamanku ya. Wow, pengalaman yang menarik banget sih, maksudnya kayak sharing pengalaman yang luar biasa. Kan biasanya orang-orang itu mikir kalau ini alpha, ketemu alpha tuh clash nih kan, nggak bisa lah bareng-bareng. Ternyata justru
kita bisa dapat perspektif lain nih teman-teman. Kita bisa sharing lebih dalam karena satu visi nih kan, satu visi gitu. Sama-sama bisa apresiasi gitu kan. Kan kata orang kalau misalnya hubungan itu soal visi dan apresiasi. Nah, kalau misalnya sama-sama ketemu alfa, jadi enak nih. Tapi itu baik kan, gimana orangnya kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah lihat nih kan pandangan gimana sih pandangan dia terhadap alpha female. Nah, aku kayaknya penasaran pengen gali lebih dalam nih ke Kak Dito yang emang basically punya seorang Kak Diandra yang ya kita tahu Kak Diandra ini adalah seorang pembalap gitu kan. Profesinya itu ya berbeda dari perempuan pada umumnya dan aku penasaran nih Kak gimana sih apa ya, mungkin kesannya kakak gitu, atau perasaannya kakak berdampingan nih bersama dengan orang alpha female gitu. Karena kan apa benar gitu, kalau misalnya hal tersebut tuh seperti stereotip kebanyakan orang, atau ternyata bersama Kak Diandra justru Kak Dito merasakan perasaan yang berbeda gitu. Sama Kak Diandra sih so far alhamdulillah lancar-lancar aja karena kami berdua pertama alhamdulillah passionnya sama, terus juga mempunyai tujuan yang sama juga, yaitu ya berdakwah lewat otomotif lah intinya gitu. Jadi ya so far so good sih. Tapi kalau misalnya untuk alpha female-nya itu kalau menurut stereotype bisa yes and no gitu. Jadi kalau di kantor Diandra itu ya sangat alpha female gitu, bisa dibilang ya pada takut lah sama dia gitu kan. Dia ada segi bosinya, galaknya. Tapi kalau misalnya di rumah ya alhamdulillah karena beliau juga alhamdulillah sangat berilmu, jadi sudah tahu gitu bahwa no matter how success she is, ya kalau tanpa ridho suami nggak ada masalah, ya nggak bakal gitu intinya gitu. Jadi menurut saya sih so far it's a good experience bersandang dengan seorang alpha female. Dan karena di dunia otomotif ya kebetulan saya juga suka banget sama otomotif, terus sekarang alhamdulillah bisa mengembangkan bisnis bareng-bareng. Jadi of course on a daily basis ada juga sih kayak misalnya beda opini segala macam, tapi itu hal biasa lah, itu bisa di-settle tanpa melibatkan stigma alpha female atau female, tuh nggak usah sih sebenarnya gitu. Jadi intinya sih jangan overthinking lah gitu. Kalau misalnya bersama alpha female, be yourself, be confident sebagai laki-laki ya. Jadi laki-laki jangan jadi cry baby atau apa. Be a good listener, tapi harus punya juga visi dan misi yang kuat dan harus berpegang teguh, karena kan di Islam itu perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok gitu. Jadi kalau kita paksain itu akan patah gitu. Jadi harus balance gitu antara kapan harus tegas dan kapan harus jadi pengertian gitu. Gitu aja sih. Jadi kita juga sebagai lelaki harus jadi versatile lah intinya gitu. Oke. Ini bagus banget sih. Itu maksudnya intisarinya tuh bisa banget diambil gimana caranya bisa jadi seorang good listener, gimana caranya untuk jadi laki-laki tuh nggak minderan nih kalau ketemu alpha female, karena mau gimana juga alpha female juga seorang perempuan gitu yang butuh didengarkan, yang butuh dimengerti kayak gitu kan. Nah, dan intinya tuh saling support satu sama lain. Nah, ngomongin support satu sama lain. Nah, Kak Ariana ini kan merupakan seorang istri dari dokter juga. Dokter yang ditugaskan untuk membantu teman-teman di saat lagi pandemi gitu ya, Kak. Nah, aku pengen nanya ini, gimana sih caranya Kak Ariana untuk bisa terus support suami yang sedang berjuang untuk membantu teman-teman di lapangan gitu, jadi garda terdepan. Iya, sebenarnya itu fase yang cukup berat banget ya tahun ini buat suamiku, terutama sebenarnya buat kita nggak harapin semua pandemi, nggak ada yang ngarepin ya kan. Cuman nggak kebayang banget, suamiku tuh baru lulus awal tahun 2020, jadi baru selesai spesialis parunya tuh awal tahun 2020, dan exactly after selesai itu ada pandemi, jadi bener-bener langsung langsung cap ini banget, karena awalnya kan aku bikin klinik usaha tuh sebenarnya semua bareng sama suamiku juga ada di perusahaan dan segala macam, cuman kan karena selama ini dia sekolah pendidikan, jadi emang yang lebih banyak urus kan aku, cuman
ketika lulus sebenarnya dia selesai sekolah spesialis tuh harapannya oke, kita mau agak lebih santai gitu kan, bisa ini program termasuk program punya anak segala macam. Ternyata langsung pandemi gitu kan, dan ini suamiku jadi harus kerja full banget. Sekarang rumah sakit tempat kerjanya ada 4, jadi kemarin tuh bahkan udah ada 5, satu lagi mau minta tolong karena saking nggak adanya tenaga medis spesialis paru kekurangan gitu, jadi suamiku dimintain lagi tapi udah nggak kuat karena setiap malam aja sekarang pulangnya tuh jam 11 gitu, dan hampir weekend tuh nggak ada waktu gitu. Jadi apa yang bisa aku support sih sekarang cuman misalnya bantu tiap malam tuh aku bantu cek WA karena suamiku kan kalau numpuk gitu kadang-kadang report pasiennya ada yang ke-skip, belum kebales gitu, dari perawat belum kebales atau apa, atau ada pasiennya WhatsApp belum sempat kebales, itu aku bantuin screeningin maksudnya mana nih yang belum dibantuin balas gitu. Termasuk aku sekarang masih adminin Instagram suamiku juga karena kan dia juga mengedukasi soal COVID ini kan banyak, jadi pertanyaan-pertanyaan gitu kadang kalau yang aku bisa jawab, jadi aku juga ikut mempelajari si COVID ini dengan ini supaya kalau ada orang tanya pun ke aku jadi tahu dan bisa bantu suamiku. Itu kalau support dari kerjaan sih itu paling itu. Kalau di rumah pokoknya gimana caranya ya suamiku apa makan yang dia pengen tuh tiap kali pulang ada gitu, terus kita bisa kirimin makan atau apapun yang pokoknya buat support dia di kerjaan, itu yang aku lakukan. Sama sekarang aku nggak banyak share yang berat-berat kayak kalau masalah di kantor atau apa gitu, aku lagi nggak banyak share juga sama suamiku terlalu banyak karena aku tahu dia lagi sangat amat ini kan semuanya, jadi kalau aku cerita yang lagi pusing apalah ya udahlah anggap aja nggak akan lebih pusing dari kepusingan dia sekarang. Jadi sementara sih aku filter ya, kalau dulu biasanya teman-teman semuanya kayak aku gini bete stres segala macam diceritain, sekarang lagi aku tahan-tahan karena lumayan stressful juga di rumah sakit, kayak sehari ngadepin orang banyak yang meninggal, itu kan nggak gampang ya sebenarnya buat seorang dokter. Jadi aku kayak nggak mau nambahin beban buat dia aja gitu. Itu sih paling yang aku jalankan sekarang. Wah, semoga tetap tetap sehat ya Kak, tetap aja jaga kesehatan dimanapun berada, untuk teman-teman di sini juga. Apalagi kan kayak kita harus sama-sama aware dengan COVID yang sekarang. Keren banget sih tadi Kakak bisa kayak saling support, terus membagi power satu sama lain gitu kan, untuk bisa lebih balance nih. Nah, ngomongin soal power nih, aku punya pertanyaan untuk Kak Carla. Kak Carla ini kan seorang alpha female yang yang karirnya tuh di awal udah melonjak tinggi gitu. Terus habis itu Kak Carla memutuskan untuk pensiun dini dari kehidupan korporasinya nih Kak. Setelah Kakak menjadi seorang istri gitu dan ya memutuskan untuk pensiun dini, ada perubahan gitu nggak sih Kak dari seorang suami? Apakah jadinya merasa bahwa omongan orang nih kan ada kalau misalnya suami itu jadi lebih punya power ketika istri tidak berpenghasilan atau ketika istri udah tidak bekerja gitu. Itu Kakak rasakan juga gitu sebagai seorang istri dan alpha female? Oke, itu kata siapa itu begitu ya? Oke, jadi kalau dalam case aku melihat suamiku dan aku tuh ibarat yin and yang ya. Tahu ya yin and yang, hitam putih ya. Jadi itu adalah konsep dualisme yang mendeskripsikan dua hal yang sangat berbeda, tapi saat mereka bersatu itu tuh inseparable dan juga saling melengkapi satu sama lain. For me, my husband is the yang to my yin. Maksudnya gimana tuh? Aku pada dasarnya orang yang bisa dibilang negatif, sebenarnya bukan negatif tapi preventif ya, kayak takut gini takut gitu, kalau ini gimana, what if gimana gitu. Jadi oke, kita sebut aja negatif. Kemudian aku orang yang dark dan juga cold, tapi karena aku dipasangkan dengan suamiku yang sedemikian rupa adanya, somehow tuh positivity, brightness, dan juga warmness dia tuh nular ke aku. Jadinya balance berasanya gitu. Jadi kayak aku yang seperti ini, dia yang seperti itu, dan saat kita menyatu, kita saling menularkan satu sama lain, jadinya blending. Dan kalau kita ngomongin rumah tangga, well ini juga agak kontroversial ya, ada yang bilang A, B, C, tapi kalau buat aku, di rumah tangga itu tidak boleh ada yang lebih mendominasi, namun harus tetap ada yang memimpin.
bayangin nggak sih pesawat terus pilotnya 2? Atau kita ngomongin negara deh, presidennya 2. Yang ada apa? Pecah belah dong. Nggak jelas komandonya dari siapa gitu. Makanya kan ada pilot, co-pilot, presiden, wakil presiden, ya rumah tangga juga seperti itu. Dan sebagai seorang pemimpin yang baik, dia nggak mungkin nggak memberikan ruang bagi anggotanya, which is dalam hal ini istrinya ya, untuk mengeluarkan pendapat, usulan, ide, dan ibaratnya disitulah terjadi power sharing gitu loh. Jadi saling melengkapi, powernya dibagi, nggak cuma dikuasai satu orang. Dulu aku waktu awal nikah ya, dan 4 tahun nikah pertama, aku di level karir yang tinggi. Gajiku lebih tinggi dari suamiku, karirku lebih bagus, kita fine-fine aja, dan kita bahagia. Lalu tahun 2019, aku resign ya, memutuskan, aduh kayaknya gue sudah tidak menemukan joy dan fire gue berkarir, kayak I have had enough. Mungkin karena start karirnya juga lebih cepat dari orang, jadi kayak udah capek, gue gak mau kerja lagi. Terus tanya lah ke dia, gimana? Lo bisa ngidupin gue nggak kalau gue nggak kerja? Oke, deal, sepakat, bisa, ya udah jadi gitu. Dan gak ada yang berubah, tetap sama-sama respect, tetap sama-sama percaya, tetap mendukung, tetap cinta, itu penting banget ya. Dan walaupun aku tidak berpenghasilan kayak dulu lagi, aku tidak segan-segan memberikan kritik ke dia kalau ada hal yang buat gue nggak bener nih, ini nggak bener. Dan kita nggak ada baper-baperan gitu loh. Dan kalau tadi yang Eba tanya, jadi bener nggak sih kalau yang dibilang suami jadi lebih powerful kalau istri nggak berpenghasilan? Again, itu dibalikin lagi ke individunya masing-masing. Jadi tergantung karakter orangnya. Jadi buat perempuan-perempuan hati-hati ya kalau nyari suami. Di filter yang banyak. Dan sebagai istri ya, walaupun kita tidak berpenghasilan, kayak misalnya aku nih, bisnisku masih berdarah-darah banget ya, karena aku start bisnis after exactly 1 bulan sebelum pandemi, kan kaget-kagetan ya. Terus dosen jangan diharapkan lah fee-nya ya. Tapi aku bukan berarti aku nggak mandiri loh. Bukan berarti aku tidak bisa berkarya, cuma karena tidak berkarir. Jadi it's all about mindset dan kesepakatan dengan pasangan sih. Bener banget sih, setuju banget tentang power sharing ini. Kalau tadi Kak Carla udah sharing, kalau misalnya power sharing itu it's all about mindset dan gimana kesepakatan sama pasangan. Kalau tadi Kak Dito itu gimana caranya kita bisa mendengarkan satu sama lain dan gimana caranya bisa menemukan kesamaan nih. Jadi bisa bagi-bagi dengan secara lebih seimbang. Nah, kalau Kak Ariana tadi gimana caranya untuk power sharing itu disupport satu sama lain, gimana ketika misalnya suami ini lagi punya banyak beban, gimana Kak Ariana manage hal lain biar suami itu lebih ke support kayak gitu. Wah, menarik banget soal power sharing. Ternyata kalau misalnya dari insight-nya narasumber yang ada di sini, aku bisa kayak tarik sedikit perspektif bahwa alpha female itu bukanlah yang selalu untuk memimpin ya di rumah tangga. Ternyata itu harus semua tentang seimbangan, semua tentang gimana caranya bisa tahu kapasitas satu sama lain, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, ada pesan nggak sih Kak dari dari Kak Ariana, Kak Dito, Kak Carla nih tentang bukan tentang sih, untuk alpha female dan alpha male gitu. Karena kan seorang alpha itu bukan cuma female aja kan, tapi juga male gitu. Ya biar teman-teman di sini mungkin bisa kasih bisa tahu lagi lebih dalam apa nih yang harus aku persiapkan nih sebagai seorang alpha female, atau ada nggak ya hal yang bisa aku sampaikan nih ke teman aku atau ke misalnya teman dekat aku gitu kan untuk menghadapi kehidupan. Boleh Kak siapa ya, Kak Dito dulu Kak, ada unmute. Oke, ini berarti tips untuk alpha female dan male ya. Kalau dari tips sih saya kayaknya ada 4 tips. Pertama itu yang tadi saya sebutkan, yaitu harus berilmu baik dalam segi agama dan masalah duniawi, karena itu adalah fondasinya gitu. Dan itu harus berkembang gitu. Kita sebagai suami istri juga tetap harus berkembang, harus menuntut ilmu terus, karena itu bisa take us, the sky is the limit lah intinya gitu. Dan kalau misalnya kita berilmu tentang misalnya rumah tangga itu kan sudah sangat jelas. Jadi ya diikutin aja sih intinya gitu. Insya Allah akan baik-baik saja. Jadi dia harus berilmu. Kedua itu pantaskan diri gitu. Jadi misalnya bagi yang belum nikah itu
nggak segampang itu. Gitu. Nah, saya juga bisa dibilang baru menjalani 2 tahun lah gitu. Nikah itu butuh ilmu, butuh modal lah intinya gitu. Jadi kita harus pantaskan diri sebaik-baik mungkin, nggak main asal aja nikah, nggak gitu caranya gitu. Ketiga dan keempat sebenarnya sih hampir sama. Jadi saran saya itu cari yang sekufu, yang tadi. Dan sebagai alpha female dan male, kita harus identify needs versus wants kita gitu loh. Jadi kalau untuk nikah itu kita tuh sebenarnya perlu apa sih? Bukan kita tuh pengen apa, bukan misalnya gue alpha male, gue harus nyari alpha female untuk sekedar mungkin social status atau enggak, ya jangan gitu, you'll be miserable gitu for sure gitu loh. Jadi be true to yourself. Jadi meskipun kalian adalah seorang alpha female, kalau kalian butuh sosok pria yang mungkin yang bisa lebih mendengarkan, yang enggak alpha banget, ya udah go ahead gitu, karena kan it's your life gitu loh. Jadi ingat, di atas langit masih ada langit. Jadi ya gitu aja sih intinya gitu. Oke, kalau dari Kak Ariana gimana nih Kak? Oke, pesannya ya. Ini buat alpha female atau alpha male ya. Oke. Jadi kalau yang pertama sih mungkin kalau memang kita merasa kita tuh alpha, jadilah mungkin alpha yang adaptif ya, kayak tadi Mbak Carla bilangnya, selalu adaptif. Jadi dimanapun ya berusaha, oke, boleh kita memimpin atau apa, tapi harus bisa beradaptasi dimanapun gitu ya. Dan itu termasuk, tapi jangan sampai juga misalnya ya Allah gue susah banget kok, ini orang nggak ada yang ngertiin gue banget nih, ada cowok kayak gini, ya udahlah kayak apa adanya. Dan bukan apa adanya ya, maksudnya kayak ada kurangnya ini nggak cocok, sering berantem, tapi udahlah nggak ada lagi yang mau sama gue. Jangan juga jadi kayak gitu ya, tetap harus cocok juga sama orangnya gitu. Jadi tapi kita juga harus belajar adaptasi gitu. Dan dalam yang kedua sih, kalau dalam rumah tangga itu benar tadi kalau kata Mas itu, kita harus tahu kita tuh maunya apa, jangan sampai, dan juga jangan sampai ketika kita ya deh sekarang pacaran nggak apa-apa, nanti nikah dia akan berubah, karena nggak akan seorang tuh bisa berubah ya bareng-bareng dan diomongin dari awal. Kalau emang tipe orang kayak gitu dan nggak bisa, jangan dipaksain dari awal sebelum menikah. Jadi mesti komunikasi yang baik, mesti benar-benar cocok, dan juga jangan juga dikejar-kejar sama timeline gitu, kayak misalnya usia segini terus jadinya kita yang apa aja di depan mata di ini, jangan juga kayak gitu. Tapi tetap ini aja, kalau aku dulu juga bukan pasrah ya, cuman kita tetap berdoa sama Allah, ditunjukkan jalan yang paling baik, dan insya Allah pasti dikasih jalan yang terbaik gitu. Amin. Nah, Kak Carla gimana Kak? Aku sedikit sebelum tips mau komentarin soal timeline nikahnya dari Kak Ari itu ya. Jadi bener banget tuh, kalau nikah jangan buru-buru, karena aku sendiri nikah umur 28 itu menghadapi banyak banget orang yang, kalau nggak nikah-nikah sih? Ya hidup-hidup gue, suka-suka gue, kan jawabnya tinggal gitu ya. Nah, kalau tips buat para alpha male ataupun female, yang pertama adalah soal rumah tangganya dulu ya. Kalau aku dan suami, kami selalu menetapkan prinsip loveship dalam marriage. Jadi loveship itu versi kami adalah love in partnership. Selayaknya partnership ya harus saling menguntungkan ya, memberikan manfaat satu sama lain. Jadi yang pertama, bergandengan tangan untuk mencapai misi kalian. Jadi pastikan misi kalian sejalan dengan pasangan. Nggak perlu benar-benar sejalan asal tidak bertentangan. Yang kedua adalah menerima apa adanya, tapi selalu terbuka untuk memperbaiki diri ya. Kan kalian sayang sama pasangan, pasti kalian pengen ngasih yang terbaik juga buat dia. Yang ketiga adalah jangan cuma gue lo, tapi gimana punya prinsip I live to make us happy. Jadi ada kita berdua di sana. Kemudian berbagi segalanya ya, suka, duka, power, duit, semuanya dibagi lah ya, saling terbuka. Karena kalau cuma ada satu orang yang mendominasi, yang ada nanti hubungannya jadi toxic. Dan yang terakhir adalah, ini penting banget, tetap menghargai privasi dan mendukung keputusan satu sama lain. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang itu nggak selalu harus nunggu suami atau istri yang mutusin ya. Soal karir, soal investasi, soal hobi ya, soal pertemanan. Kadang kita juga butuh area untuk kita sendiri yang bukan berduaan terus sama pasangan. Kayak aku misalnya, suamiku doyan banget nonton dan main game.
kalau dia lagi nonton ya aku kan bisa ikutan. Kalau dia main game, hah masa gue ikutan gitu. Tapi aku selalu mikir, mending mana? Main game atau dia lembur? Ya main game lah. Mending mana? Main game apa main cewek? Ya main game lah. Jadi biarin aja dia punya hobi. Nah, pesan terakhirnya adalah no matter apakah kalian alpha, beta, whatever it is ya, who you are is who you are. Yang paling penting adalah selalu be aware. Tadi Kak Ari bilang adaptif dan juga bagaimana bisa intentionally kalian influential buat orang lain. Oke, wow. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi tipsnya tuh keren banget. Banyak banget, nanti akan aku rangkum di akhir acara biar teman-teman bisa lebih fokus apa nih sih kira-kira tipsnya untuk jadi alpha perempuan, alpha female, dan alpha male kayak gitu. Nah, aku punya pertanyaan nih untuk narasumber dari teman-teman teman-teman wow kita, wow girls kita yang yang lagi join, yang udah join gitu. Yang pertama nih ada pertanyaan untuk Kak Ariana dan Kak Carla nih. Untuk Kak Ariana dan Kak Carla, bagaimana sih menjadi seorang alpha female kalau kita sendiri masih biasa-biasa aja dan tidak memiliki kapasitas yang wow? Nah, ini dari Salma Salsabila. Boleh dong jawabannya dari siapa ya? Kayaknya Kak Ariana dulu deh. Oke, sebenarnya kan tadi kalau definisi alpha itu kan menjadi seorang yang sukses aja ya basically, nggak perlu harus menjadi seorang yang dominan, karena emang dominan dan segala macam itu kan sifat seseorang, kita nggak bisa memaksakan juga kita harus jadi dominan ketika tipenya kita bukan tipe yang dominan. Jadi dan menjadi sukses itu menurut aku sih basicnya adalah jalanin passion kamu passionnya di apa, itu yang kita kembangkan di situ gitu. Jadi jangan ngikutin orang, jangan gampang terhasut atau maksudnya orang bikin gini terus kita ikutan. Nah, tapi yang penting adalah passion diri kita tuh pengen jadi apa dan fokus di situ. Insya Allah pasti kita bisa jadi seseorang yang sukses gitu. Oke, nah Kak Carla gimana Kak? Oke, kalau dari aku, kalau tadi ngomongnya tidak memiliki kapasitas yang wow. Yang pertama, yang namanya kapasitas itu bisa di-stretch, bisa ditarik seiring dengan kita latihan. Yang kedua adalah, kalau kita ngomongin alpha female ya, tadi Kak Ari sebenarnya udah nyebut tuh bahwa alpha female tuh bukan soal kita bisa menghasilkan hal lebih banyak dibandingkan orang pada umumnya. Bukan soal kita lebih punya tingkat pendidikan lebih tinggi atau lebih sukses atau gimana. Tapi as simple as grit kita itu menjadi orang yang strong, agresif ya, well sometimes ambisius juga, assertif, kompetitif, dan kita independen. Tapi kesannya kan kayak, wah kok keras banget semuanya. Tapi enggak, biasanya alpha female itu selain punya grit tadi tuh sifat-sifat yang tadi, dia juga orang yang sangat loyal, dia sangat gentle, dia biasanya sangat sensitif akan kebutuhan orang lain, dan dia juga memahami orang lain. Jadi agar diluruskan ya makna alpha female tuh apa. Oke, keren banget jawabannya. Ini aku ada pertanyaan lagi nih ini untuk Kak Dito nih. Untuk Kak Dito, gimana sih Kak cara, ini dari Rahmi Amalia ya namanya yang nanya. Untuk Kak Dito, gimana sih Kak caranya agar bisa sama-sama dominan tapi sama-sama selaras kayak gitu? Sebenarnya balik lagi ke tadi kan banyak kita udah diskusi saling pengertian aja sih, dan kita harus aware sama our own strength and our power, tapi don't abuse it gitu loh, intinya sih gitu. Jadi sama-sama saling menghormati, saling menunjukkan rasa kasih sayang, pengertian bahwa ya kita tuh we're in the same ship tadi kan kata Mbak Carla bilang. Jadi ya jangan sampai pisah gitu loh tujuannya gitu loh. Jadi intinya sih don't overcomplicate things. Kalau misalnya kenapa-napa pun juga it's not the end of the world. Intinya gitu aja sih. Sama kalau boleh salah sedikit ya closer to Allah aja gitu sih. Intinya gitu. Nah, teman-teman jadi kayak gitu. Jadi kayak kita harus tetap tahu gimana sih kapasitas, baik lagi sih, know you truly yourself, dan tahu kapasitas masing-masing. Itu benar-benar kayak yang paling utama untuk bisa selaras nih sama pasangannya, kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan untuk semua speaker, untuk semua narasumber.
Kak, gimana sih harus bersikap kalau misalnya kita dibilang ambis dan dominan? Padahal itu comes naturally aja untuk give the best dan responsible, nggak nyikut orang lain. Aku boleh jawab duluan? Boleh. Suka nih jawab gini. Oke, peribahasa lama aja ya, anjing menggonggong hafilah berlalu. Jadi ya biarin aja orang mau ngomong apa gitu. Tanya aja ke dia, emang kenapa kalau ambisius? Emang kenapa kalau dominan? Ya kalau memang dibutuhkan oleh kantornya, dibutuhkan oleh timnya, dibutuhkan oleh konteks yang kita ada di sana, ya why not gitu. Tapi yang penting adalah tadi kan harus dipastikan kita berambisi secara sehat gitu. Ambisius itu kan sebenarnya maksudnya kita punya ambisi, makanya kita jadi ambisius ya. Pastikan aja, refleksikan ke diri kita, bener nggak sih kita tidak intentionally menyakiti orang lain, dan kalau nggak bisa refleksi sendiri, tanya sama orang dekat, dengan sikap gue kayak gini, gue menyakiti orang lain nggak sih? Karena kadang kita ngerasanya fine-fine aja, ternyata kita menyakiti hati orang lain gitu. Oke. Kak Riana gimana, Kak? Ya, setuju sih aku sama Mbak Carla, persis sih. Tapi again, karena tadi Mbak Carla juga sebut bahwa kalau seseorang yang alpha tuh biasanya cenderung lebih sensitif. Pasti kalau digituin sama orang, pasti kalau aku pribadi sih aku jadi menilik juga. Jangan-jangan aku memang ambisius dan dominannya itu aku menyakiti orang, aku ada salah nggak gitu dengan tindakan ambisiusku ini. Dan bener, aku juga selalu misalnya ada dalam situasi yang kayak gitu kita tanyakan apakah sifat gue yang ambisius ini itu merugikan untuk orang lain, untuk kantor, untuk lingkungan sekitar. Jika iya, mungkin kita harus juga introspeksi diri gitu, apa yang bisa kita perbaiki. Tetap kita ambisius nggak apa-apa asalkan tetap positif gitu. Itu sih. Terakhir nih, Kak Dito. Oke, saya sebenarnya setuju juga sama Dr. Ari sama Mbak Carla. Ya, ambitious is okay, it's fine gitu, as long as for a positive cause gitu. Jadi selama itu untuk hal yang positif, ya why not, apa salahnya gitu. Tapi sebagai alpha female atau alpha male itu sebenarnya kita harus percaya diri jadi orang gitu. Jangan terlalu percaya sama omongan orang, apalagi. Tapi kita selalu harus welcome dengan kritik gitu. Jadi kalau kita mau dikritik, kita pertama sih kalau saya pribadi, saya pasti langsung introspeksi diri gitu. Emang bener nggak sih gue kayak gitu loh. Kalau misalnya yes and no, ya apa action berikutnya gitu kan. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya dikritik itu ambisius itu, as long as it's for positive dan tidak merugikan orang lain, ya nggak ada masalah gitu. Memang mungkin at some point in our lives itu kita harus ambisius gitu. Whether itu mengejar karir, mengejar akhirat, apa emang harus ambisius gitu. Karena kita juga sebagai manusia dituntut untuk mengerjakan sesuatu sebaik-baiknya mungkin gitu. Jadi menurut saya masalah, kenapa nggak ambisius mengejar ini, asal jangan merugikan orang lain, itu aja sih. Oke, jadi sebenarnya teman-teman kalau kita bisa ambil kesimpulan, ambisius itu nggak selalu negatif gitu kan. Tergantung nih apa. Ambisius itu kan berarti kamu punya ambisi, kamu punya sesuatu yang dikejar, kamu punya tujuan. Dan itu bahkan itu justru bagus gitu untuk menjadi seorang yang ambisius, asal positif, asal caranya sehat. Jadi nggak usah worry kalau misalnya emang kamu seorang yang ambisius dan kayak dibilang orang ini itu, ya terima aja, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk introspeksi diri kalau kata Kak Dito tadi, biar tahu ini tuh apakah kita yang emang negatif atau kita omongan orang aja gitu yang justru jadi toxic yang harus kita hindari ya gitu. Ada pertanyaan terakhir nih untuk Kak Carla. Untuk Kak Carla, ada pertanyaan dari Marshall Tami. Nah, Kak sebagai seorang alpha female yang sudah meniti karir di usia yang sangat muda, manakah yang harus lebih dahulukan untuk ditingkatkan nih Kak? Skill atau experience? Oke, skill atau experience? Kalau menurut aku, experience. Karena seiring dengan bertambahnya experience kita, hampir tidak mungkin skillnya tidak bertambah atau meningkat atau improve ya. Dan justru kadang ya dengan selagi kita lagi meningkatkan atau kita lagi memperluas experience kita itu, mungkin di situ malah menjadi momen kita jadi sadar, jadi yakin, oh ternyata ini ya skill gue. Oh ternyata gue jagonya di sini ya. Oh gue unggulnya di sini yang selama ini kita nggak sadar. Jadi kalau I can suggest you,
experience lebih penting bagi yang mau meniti karir. Oke, teman-teman. Jadi kayak yang tadi udah Kak Tira bilang, kalau misalnya mau meniti karir nih, yang mana nih yang harus didahulukan antara skill atau experience? Ya udah, lebih baik experience dulu, karena sewaktu kita sudah memiliki experience, kita bisa lebih dilihat nih bagaimana capability-nya. Karena kalau misalnya skill itu kan bisa sambil berjalan, sambil kita memiliki experience, sambil kita membangun skill. Kayak gitu. Wah, menarik banget ya tadi sesi special class kita tentang alpha female at work and home ini. Aku jadi punya beberapa kesimpulan yang mau di-share nih ke teman-teman. Jadi, kalau misalnya tadi kan ada stigma alpha female itu orangnya galak, alpha female itu susah dapet jodoh, alpha female itu dominan. Well, itu semua sebenarnya tergantung kepada orangnya, tergantung kepada lingkungan yang membentuk kepribadian orang tersebut, kayak gitu. Memang biasanya memang dicirikan dengan orang-orang yang dominan, orang-orang yang lebih bold, orang-orang yang lebih berani dan punya ambisi gitu. Tetapi alpha female yang memang bisa mengatur itu dengan balance, harusnya bisa memanage antara rumah dan juga karir gitu. Jadi tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang, misalnya kalau misalnya memang sudah berumah tangga, sebagai seorang istri gitu. Jadi balik lagi, stigma-stigma itu ya ada yang memang betul, tapi ada juga yang memang ya itu dikembalikan lagi kepada orangnya masing-masing, kayak gitu. Dan tadi untuk tips, tadi aku udah rangkum nih ada 8 tips yang wow banget dari narasumber-narasumber yang wow juga gitu. Gimana sih untuk menjadi alpha female dan alpha male? Yang pertama tuh teman-teman harus berilmu, kemudian belajar, karena pada dasarnya kita seorang manusia merupakan lifelong learner ya, jadi kayak nggak pernah berhenti untuk belajar gitu. Terus yang ketiga, cari yang sekufu atau yang setara kalau kata Kak Dito. Jadi biar bisa selaras nih satu sama lain antara kamu dan juga pasanganmu, itu emang harus tahu gimana sih kapasitas masing-masing. Terus abis itu define your needs dan be true to yourself. Terus yang kelima, bisa beradaptasi dan know your worth, kalau kata Kak Ariana. Terus ada juga love in partnership nih, kalau kata Kak Carla. Jadi love in partnership, be open and humble satu sama lain, terbuka satu sama lain, support satu sama lain. Gimana caranya kita bisa meningkatkan balancing dalam berhubungan, balancing antara karir dan juga rumah tangga. Dan yang paling penting, yang terakhir adalah appreciate each other. Kayak gitu teman-teman untuk sesi alpha female at work at home kita hari ini. Wah, seru banget. Terima kasih loh kakak-kakak narasumber udah sharing. Sama-sama. Sama-sama. Nah, Thank you. Nah, teman-teman. Jadi WeWow ini kan jangan lupa kita juga punya banget rangkaian acara lainnya. Kalau hari ini kita melaksanakan yang namanya special event. Nanti di akhir bulan tanggal 30 Januari kita juga punya satu event yang juga wow. Namanya adalah WeWow Masterclass Volume 2 yang bertajuk New Normal Business. Nah, ini nih posternya teman-teman. Di situ kan udah ada link registrasinya. Jadi jangan lupa untuk mendaftarkan diri, jangan sampai kelewat, karena ini hari Sabtu nih, weekend ini bisa teman-teman isi dengan kegiatan yang produktif di pagi hari gitu kan, bisa dapat ilmu bareng narasumber-narasumber yang ada di sini, kayak gitu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram WeWow @wewow.id untuk mendapatkan edukasi, referensi, dan juga inspirasi untuk teman-teman semua. Kayak gitu teman-teman, jangan lupa sampai ketinggalan ya acara-acara WeWow yang lainnya. Nah, di akhir sesi tadi aku udah bilang kan, kita akan ada foto bareng sama narasumber dan teman-teman lainnya. Jadi buat teman-teman yang belum nyalain kamera gitu, yuk kita nyalain kamera nih, biar kita bisa foto bareng. Gimana? Udah belum ya? Kak Vira, boleh bantu aku nggak ini? Kira-kira udah semua belum ya? Oke, nih udah ya. Oke, kita foto ya, teman-teman. Iya. Ini cuma ada 2 slide nih. Jadi nanti kita akan foto di page pertama sama page kedua.
sekarang untuk batch pertama dulu ya. Satu. Aba-aba ya, Kak. Oh ya, itu lagi mau gitu. 1, 2, 3. Oke, next-nya untuk yang batch kedua. Aku mulai hitung ya. 1, 2, 3. Thank you. Udah ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara spesial event Wiwo hari ini. Jangan lupa register dan juga isi form evaluasi ya, biar kita bisa dapat feedback untuk evaluasi apa aja yang harus kita improve. Terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya. Thank you semuanya. Terima kasih juga kepada narasumber. Terima kasih ya. Udah ya? Udah, tadi aku put in the waiting room. Haha. Ternyata berasa ya kalau 3 narsum tuh sangat singkat, padat ya. Tapi surprisingly, aku sih merasa semuanya itu intisari banget sih. Maksudnya kayak banget gitu, daging gitu jawabannya ya. Thank you ya, Ebat. Maafkan ya, aku tadi belibet ngomongnya. Pengalaman pertama. Tapi mau nanya deh pendapat kalian kayak nggak tahu ya, ini mungkin kayak Keke atau Vira deh atau Saskia nih yang jadi sebagian dari audiens ya. Kan biasanya tuh kalau kita lagi acara, nah ini buat considering next-nya kalau bikin acara kayak gini sejam 2 narsum, 1,5 jam 3 narsum atau gimana? Karena aku berasanya aja sih overall tuh jadinya satu arah banget acara ini gitu. Walaupun tadi Ebat bacain question dari si yang udah submit duluan. Nah, biasanya orang tuh kayak kepikiran nanya sesuatu di tengah acara gitu loh. Pas lagi karena speaker ngomong ABC, dia kepikiran nanya. Cuman karena memang kita nggak open question, kayaknya emang nggak ada yang nanya kan gitu. Kayaknya better di-consider kalau speakernya 3, kayaknya 1,5 jam deh supaya ada sesi Q&A. Iya. Itu aja. Iya. Dan tadi juga kan jawabnya masih dikit-dikit kan, maksudnya belum terlalu banyak juga gitu. Aku juga mikirnya gitu sih, Kak, karena jadinya kayak apa ya,